kita adalah fisioterapi pada penyakit jantung koroner, khususnya infak miokardium. Juga telah saya sampaikan tadi malam lewat salah satu teman Anda ya, untuk patologi itu nanti saya hanya mereview saja sekilas-kilas. Kenapa? Karena kita sudah mempelajarinya di semester lalu di mata kuliah patologi khusus ya. Nah, nanti poin utama yang saya fokuskan untuk kuliah pada pagi hari ini adalah bagaimana penanganan medis fisioterapi pada infak miokardium dan bagaimana asesmen dan penata laksanaan fisioterapi pada kasus infak miokardium. Kemudian kita latihan menulis status klinis seperti kemarin. Jadi subcapaian pembelajaran mata kuliah pada pagi hari ini adalah mahasiswa mampu melakukan asesmen, penataran dokumentasi pada kasus penyakit jantung koroner, khususnya infak miokardium. Pertama kita review dulu, nama lainnya adalah ischemic heart disease atau IHD, yaitu sekelompok sindrom, sekelompok kumpulan gejala dan tanda yang berkaitan erat yang disebabkan oksigen miokardium dengan aliran darah. Jadi otot jantung butuh pasokan darah banyak, tetapi aliran darah yang menuju otot itu kurang, sehingga mengalami iskemik. Penyebab paling sering adalah menyempitnya lubang arteri koronaria akibat aterosklerosis, ya. Tetapi ada juga karena menyempitnya secara mendadak, bukan terkait aterosklerosis, tetapi karena spasme atau kejangnya arteri koronaria. Jadi sebagian ada juga yang seperti itu. Nah, karena yang terkena itu adalah arteri koronaria ya, sehingga penyakit jantung koroner itu disebut juga ischemic heart disease, disebut juga penyakit jantung koroner dari kata arteri koronaria, atau sekarang lebih sering disebut sebagai penyakit arteri koroner, coronary artery disease atau CAD. Jadi kalau Anda membaca referensi ketemu ischemic heart disease, kadang ada yang menyebut penyakit jantung koroner, kadang ada yang menyebut coronary artery disease atau penyakit arteri koroner, itu tidak usah bingung ya. Yang sekarang banyak ditulis itu coronary artery disease, kemudian kalau serangan jantung koroner itu sindrom koroner akut yang istilah-istilah sekarang. Mungkin besok-besok istilahnya berubah lagi ya, kita tinggal mengikuti. Seperti yang saya tekankan ada lifelong learning, salah satunya ya ini keuntungannya kalau rajin update keilmuan nanti tidak ketinggalan dengan istilah-istilah yang terbaru. Ya. Secara epidemiologi, gambaran kejadian PJK di dunia itu sebagai pembunuh nomor 1 di dunia ya. Kemudian setiap hari rata-rata 200 orang meninggal akibat penyakit jantung koroner. Nah, di negara maju seperti di Amerika Serikat sekitar 1 juta serangan jantung per tahun, di mana 50% meninggal setelah 1 tahun. Jadi di negara maju yang teknologi dan alat-alat kesehatannya sudah bagus, SDM-nya bagus, di situ kemudian masyarakatnya dari yang separuh tadi, dari 1 juta yang 500.000 pasien berhasil mencapai rumah sakit, masuk lewat UGD, dirujuk ke ICCU, itu meninggal di rumah sakit sekitar 15%. Ya, jadi yang meninggal saat opnam di rumah sakit 15%, ya, dalam 1 tahun meninggal 10%. Ya. Jadi dampaknya luar biasa, bukan hanya pada pasiennya, tapi juga keluarganya, karena sekarang usia yang terkena serangan jantung itu semakin muda, sehingga tidak sedikit anggota keluarga, misalnya dia kepala keluarga atau ibu rumah tangga, itu anak-anak yang kehilangan orang tuanya pada waktu orang tuanya masih berusia
masih dekat-dekat 40 tahun. Ya. Nah, di Indonesia sendiri, PJK menempati posisi pertama sebagai penyebab kematian di Indonesia, ya, mencapai 26% dari seluruh jumlah kematian akibat penyakit. Kemudian saat ini semakin meningkat sesuai dengan perubahan gaya hidup yang cenderung tidak sehat, ya, pola makan yang tinggi gula, tinggi lemak atau kolesterol, kurang serat, makanan cepat saji atau fast food, kemudian kurang gerak, kemudian stresor yang tinggi, tuntutan di dunia pekerjaan maupun sosial tinggi, sehingga menyebabkan kejadiannya semakin tinggi. Karena penyakit jantung koroner itu mayoritas disebabkan oleh aterosklerosis di arteri koronaria, maka pada dasarnya faktor risiko aterosklerosis itu menjadi faktor risiko PJK juga. Ya, kita ingat faktor risiko itu dibagi dua, yaitu yang dapat diubah atau dapat dimodifikasi atau dapat dikendalikan, dan faktor risiko yang tidak dapat diubah, tidak dapat dimodifikasi, tidak dapat dikendalikan. Ya, maka terkait dengan semakin tingginya angka kejadian penyakit jantung koroner ini, perlu melakukan pengendalian terhadap faktor risiko yang dapat diubah, yang dapat dimodifikasi. Apa saja? Ya, yang pertama hipertensi, ya, penyakit tekanan darah tinggi, kemarin sudah kita bahas, dan tadi sudah saya sampaikan terkait dengan drastisnya perubahan gaya hidup, ya, itu sekarang kejadian hipertensi semakin tinggi dan usia yang terkena juga semakin muda. Kemarin saya tekankan anak-anak Indonesia jajannya banyak yang mengandung vetsin atau micin, tinggi natrium, ya, dan pola makannya juga tinggi gula, tinggi lemak, kurang serat, ya, sehingga masih muda, usia SMP, SMA itu ternyata sekarang sudah mulai sebagian mengalami hipertensi. Ya. Dapat dimodifikasi dengan cara mengendalikan tensinya, ya. Kemudian faktor risiko lain yaitu diabetes mellitus dengan dikendalikan dengan cara mengendalikan kadar gula darahnya. Yang ketiga dislipidemi. Dislipidemi ini gabungan intinya profil lipidnya tidak normal. Ingat ya, profil lipid, profil lemaknya tidak normal. Karena kita ingat profil lipid itu meliputi apa saja. 1, kolesterol total. 2, HDL, kolesterol baik. Kemudian LDL atau kolesterol jahat. Kemudian trigliserid. Jadi mungkin kolesterol totalnya normal, tapi trigliseridnya tinggi misalnya. Jadi ada dislipidemi atau tambahan di sini. Anda coba lihat nanti. Ya. Dislipidemia. Lipid ingat, kolesterol total melebihi angka normal, ya. Benar tidak normal. 1. Kolesterol total dan kolesterol baik masyarakat bilang atau HDL. Kemudian kolesterol jahat, masyarakat menyebutnya. Kemudian satu lagi trigliserid. Jadi boleh jadi 1 atau lebih itu tidak normal. Misalnya HDL-nya rendah, LDL-nya tinggi, trigliseridnya tinggi, kolesterolnya normal misalnya. Jadi boleh jadi 1 atau lebih, ya. Nah, kembali ke sini. Kemudian obesitas. Obesitas itu bila indeks massa tubuhnya lebih dari 30, ya.
Kalau lebih dari 25 sampai 30 itu overweight ya. Kalau obesitas dinilai bukan dari sekedar berat badannya, obesitas itu dinilai dari indeks massa tubuhnya. Ya. Kalau overweight itu 25 sampai 30 ya. Overweight itu sudah warning, termasuk saya juga warning ini. Kemudian kurang aktivitas fisik, kemarin sudah saya tekankan, ini bukan sekedar kurang olahraga. Aktivitas fisik itu intinya yang melibatkan gerak fisik. Kita jalan kaki dari misalnya kalau ibu rumah tangga dari kamar, kemudian ke dapur, kemudian ke ruang tamu, menyapu dan lain-lain tuh, itu sudah aktivitas fisik walaupun bukan olahraga. Nah, jadi kalau kurang aktivitas fisik itu lebih parah daripada kurang olahraga. Ya, karena apa? Aktivitas fisik itu melibatkan semua gerakan fisik terus bertujuan untuk membentuk supaya lebih kuat, lebih lentur dan lain-lain itu kan olahraga. Jadi ini beda. Ini lebih umum. Kita jalan dari satu tempat ke tempat lain, kita kemudian misalnya mencuci dengan tangan, memasak dan lain itu termasuk aktivitas fisik. Kemudian diet yang tidak sehat. Apa yang tidak sehat? Yaitu tinggi natrium, tinggi gula, tinggi lemak, tapi kurang serat. Tinggi lemak aja. Diet yang tidak sehat itu tidak hanya itu, karena kalau tinggi gula nanti juga memicu obesitas. Tinggi gula atau karbohidrat. Saya nggak pernah makan manis-manis, tetapi kalau maem habisnya banyak, hobinya maem mie, kemudian aneka yang bertepung-tepung, gorengan tuh juga tinggi karbohidrat. Karbohidrat kan kalau masyarakat nyebutnya gula ya. Tinggi lemak, tinggi natrium atau garam, kemudian kurang serat dari buah dan sayur. Ini bisa menjadi faktor risiko dari penyakit jantung koroner. Kemudian stres, setiap orang mesti memiliki stresor masing-masing, tetapi bagaimana kemampuan beradaptasi terhadap stresor yang ada itu berbeda-beda. Ya, nah ini kalau tidak mampu mengelola stres dengan baik itu bisa menjadikan kecemasan tersendiri, ya, kemudian memicu dia simpatisnya saraf simpatisnya lebih dominan, menyebabkan denyut jantung lebih tinggi, kemudian tekanan darah lebih tinggi, hormon kortisol dan hormon stres itu tinggi, kemudian gulanya jadi lebih tinggi, kurang tidur dan seterusnya. Ya, yang ujung-ujungnya cenderung gampang hipertensi, gampang diabetes, kemudian gampang juga mengalami risiko penyakit jantung koroner. Yang berikutnya adalah merokok, baik aktif maupun pasif. Ya, ingat, merokok pasif pun berisiko, sehingga kalau sampai di rumah ada yang merokok berat itu mestinya menghormati yang tidak merokok. Kalau dia belum berhasil berhenti, setidaknya hormati yang tidak merokok ya. Jangan sampai merokok di samping orang-orang lain sehingga orang lain ikut menjadi korban ya. Kemudian faktor resiko PJK yang tidak dapat dimodifikasi, ya udah kalau sudah ada itu tidak bisa diutak-atik lagi. Apa? Riwayat genetik. Misalnya ayahnya atau ibunya punya riwayat jantung koroner. Ya. Kemudian usia, kalau pria itu 45 tahun ke atas, kalau wanita 55 tahun ke atas. Ini terkait dengan biasanya wanita 55 tahun ke atas itu sudah mengalami menopause. Kemudian setelah menopause itu terjadi perubahan drastis dalam metabolisme tubuhnya. Ya, jadi ada faktor hormonal dan faktor metabolisme yang berubah yang kemudian cenderung membuat dia semakin gampang mengalami obesitas dan lain-lain. Obesitas, hipertensi dan lain-lain itu lebih mudah terjadi pasca menopause.
Nah, itu merupakan faktor risiko dari PJK. Kemudian jenis kelamin itu pada pria itu lebih tinggi daripada wanita terkait dengan ini kebiasaan-kebiasaannya dan juga penyakit yang sering diderita oleh pria juga lebih banyak yang risiko terhadap PJK ya. Nah, kita ingat anatomi sistem arteri koronaria bahwa aliran darah kita ada 3, sistemik, pulmoner, koroner itu sudah ya di anatomi fisiologi sudah. Kemudian sistem aliran koroner itu dari aorta menuju ke arteri koronaria, nanti setelah bercabang-cabang-cabang akhirnya menuju otot jantung. Nah, kalau otot jantung butuh oksigen tinggi, misalnya jantung baru kerja keras karena olahraga, kerja berat, atau emosi tinggi sehingga kebutuhan oksigennya meningkat, maka arteri koronaria mestinya juga mampu menyuplai darah yang lebih banyak. Idealnya seperti itu. Nah, patologi yang mendasari PJK pada umumnya adalah aterosklerosis pada arteri koronaria, tetapi ada hal lain yaitu spasme ya selain aterosklerosis ya. Kemudian beratnya tanda dan gejala yang muncul tergantung dari seberapa luas sumbatannya dan seberapa luas otot jantung yang mengalami iskemi. Yang kedua, seberapa parah kelainan yang terjadi. Yang ketiga, perubahan dinamik dalam morfologi plak koloner. Misalnya sumbatannya tadi bukan hanya di situ, tahu-tahu lepas. Nah, lepas terbawa aliran darah nyumbat di cabang yang lebih kecil. Nah, itu jadi lebih berat lagi. Ini sudah dibahas di patologi ya. Saya ulang-ulang, ini contoh arteri yang normal. Ini kalau yang bawahnya adalah arteri yang mengalami aterosklerosis sehingga tampak separuh lubangnya aja tertutup plak-plak isi lemak ya. Kalau di foto di hasil otopsinya kelihatan dindingnya yang harusnya mulus coklat kemerahan, dinding bagian dalam arteri itu karena ada timbunan plak lemak jadi warnanya kuning. Nah, kalau lemaknya agak robek, plaknya robek, nanti trombosit-trombosit berusaha nyumbat robekannya tadi, ini jadi yang coklat-coklat ini keping trombositnya. Nah, ini disebabkan jantung koroner disebabkan oleh penyempitan dan penyumbatan pembuluh arteri. Menyempit karena kejang bisa, atau kalau enggak tersumbat karena aterosklerosis. Misalnya nih 99% sumbatan. Contohnya, maksudnya 99% itu sumbatannya tadi hampir menutup 100% lubang, tinggal tersisa 1% celah yang bisa digunakan darah untuk mengalir. Jadi nanti kalau misalnya Anda mendengar dari tetangga, bapaknya teman atau yang lain, ada sumbatan 90% di jantung gitu. Kemudian dipasang ring. Nah, maksudnya adalah sumbatan yang ada itu menyumbat 90% lubang, sehingga hanya tersisa 10%-nya yang bisa dilewati darah. Ini contoh 50% blokadenya. Maksudnya apa? 50% diameter lubangnya itu tersumbat, jadi tersisa 50% yang bisa untuk mengalir darah. Ini lebih mendingan daripada yang terblokir 99%. Kalau ini udah berat banget ini, karena hampir tertutup total. Ya, ini contoh 30% blokadenya segini. Dari diameter penampang melintang lubang arteri itu 30% sumbatannya. Tersisa 70% yang tidak tersumbat yang bisa dialiri darah. Ini masih mending lagi dibanding yang gambar-gambar di sekitarnya ini. Kemudian ini dulu sudah saya ajari cara bacanya di patologi khusus bahwa tadi penyakit jantung koroner itu karena adanya sumbatan atau penyempitan arteri koronaria. Nah, sumbatannya biasanya karena aterosklerosis ya. Nah, jadi kalau ada aterosklerosis ini kalau plaknya stabil itu memicu angina pectoris, nyeri-nyeri dada berulang yang lebih ringan. Tapi kalau plaknya pecah seperti yang digambar tadi, ada robek, kemudian
trombosit berdatangan untuk menyumbat robekan tadi, timbullah trombosis. Nah, jadilah ini bukan sekedar angina lagi, tapi serangan jantung koroner atau infak miokard. Ya. Dan ada juga yang bukan karena aterosklerosis, tetapi karena arterinya menyempit mendadak, kejang, ya, spasme mendadak kan. Pembuluh darah arteri itu di lapisan tengahnya ada otot polosnya, jadi otot polosnya spasme, mengkeret mendadak. Nah, ini kalau mengkeretnya itu terus-terusan berlangsung lama bisa memicu infak miokardial. Ya, itu. Nah, ini kemudian berdasarkan kecepatan dan keparahan penyempitan arteri koronaria dan respon miokardium ada 4 tipe PJK. Ini juga sudah kita bahas di patologi khusus. Berbagai bentuk angina pectoris, infak miokardium, kematian jantung mendadak, dan penyakit jantung iskemik kronik. Ya. Nanti yang kita bahas terkait penanganan fisioterapinya nanti yang infak miokardium. Yang pertama, bentuk PJK pertama yang paling ringan adalah angina pectoris. Apa itu? Nyeri dada yang berulang, yang disebabkan oleh kurangnya oksigen di otot jantung atau iskemia miokardium yang sifatnya reversibel, masih bisa pulih lagi dan sementara. Jadi nyeri dada ringan aja ini. Nyeri dada berulang, kemudian penyebabnya apa? Karena otot jantung kekurangan oksigen. Misalnya pas sudah ada bakat aterosklerosis di arteri koronarianya, kemudian orangnya berolahraga, baru olahraga berat atau baru kerja berat, atau baru marah-marah. Tapi jadi akhirnya memicu rasa nyeri akibat otot jantung kekurangan oksigen. Akibat nyeri nanti orangnya kan kemudian terhenti aktivitasnya, mengeluh nyeri dada, nyeri, yang tadinya marah-marah, yang tadinya olahraga berat atau kerja berat kan kemudian berusaha beristirahat atau berhenti marahnya gitu. Kemudian dia misalnya duduk, kemudian atau malah tiduran seperti itu, sehingga otot jantungnya kan kemudian kebutuhan oksigennya kembali seperti semula, nggak tinggi lagi. Nah, jadi nanti masih bisa berkurang, kemudian hilang nyerinya setelah istirahat atau tiduran atau duduk, tidak aktivitas berat lagi, hilang. Ciri khasnya adalah nyeri dadanya muncul saat beraktivitas, berkurang dengan istirahat, dan nyeri menghilang kurang dari 30 menit. Ini kata kuncinya kalau ketemu soal kasus, kurang dari 30 menit. 3 tipe angina pectoris yaitu stabil, Prinzmetal, kemudian tak stabil. Semakin ke bawah semakin berat ya, paling ringan yang stabil, menengah Prinzmetal, dan yang paling berat angina pectoris tak stabil. Ini dulu sudah saya sampaikan, nyeri dadanya itu tidak melulu persis di lokasi jantung ya. Karena itu di awal, di bab 2, saya tekankan, asesmen itu harus dilakukan secara teliti dan hati-hati. Kenapa? Kalau asesmennya nggak teliti, asal-asalan, mainnya hafalan, apalagi tidak dilakukan asesmen, tahu-tahu langsung nyeri di bahu kiri, frozen shoulder, langsung main tembak gitu, terus langsung diterapi, bisa salah diagnosis, yang berlanjut salah terapi. Ya. Nah, itu asesmennya harus teliti. Kenapa? Pada penyakit jantung koroner itu tidak melulu nyerinya persis di lokasi jantung. Bisa di sini, belakang sternum. Bisa juga di mana? Di belakang sternum menjalar ke leher. Jadi nggak di dada kirinya, tapi malah di tengah dada dan di leher nyerinya. Bisa juga ke bahu. Nah, ini yang sering terdiagnosis jadi frozen shoulder. Beberapa pasien saya terdiagnosis frozen shoulder dan mendapat penanganan fisioterapi berulang. Kemudian ada yang menjalar ke rahang. Ya, ada juga yang ke ulu hati, ya, terutama yang wanita pasca menopause itu seringnya ngeluhnya sakit mah nggak sembuh-sembuh. Kemudian kalau sudah minum aneka macam obat mah nggak berkurang sama sekali. Gitu.
Nah, kenapa sebenarnya dia bukan sakit mah tapi angina pectoris. Ya, keluhannya di persis di ulu hati atau di area lambung. Kemudian ada yang di area punggung, jadi tidak melulu di dada kiri. Jadi kita harus ada yang kadang bahu sampai kelingking kiri, bahu, lengan, dan kelingking kiri, sehingga terdiagnosisnya apa? Cervical root syndrome. Padahal jauh beda. Dari tipe nyerinya aja beda. Ada yang bahu dan leher terdiagnosis sebagai cervical syndrome. Ini beberapa kali yang keliru diagnosis itu kalau tidak cervical syndrome, cervical root syndrome, frozen shoulder, kalau enggak gastritis atau sakit mah. Itu. Jadi harus hati-hati dalam melakukan asesmen. Dari tipe nyerinya aja udah beda. Bukan mestinya bisa membedakan. Ya. Dan angina pectoris stabil ini yang derajat paling ringan, biasanya nyerinya seperti gambar tadi ya, lokasinya biasanya kalau olahraga, kerja berat atau stres lainnya ya. Ingat, penyakit jantung koroner tuh khasnya nyerinya seperti diremas atau ditekan atau tembus. Kadang ada yang mengistilahkan ditusuk pakai tombak, pakai dada nembus ke punggung. Ada yang mengeluh seperti diremas. Ada yang seperti ditindih gajah, jadi macam-macam karena begitu nyerinya. Ya. Tapi kalau tahapannya masih angina pectoris stabil, dia dengan istirahat sudah berkurang. Nah, biasanya apa disebabkan oleh aterosklerosis yang membuat lubangnya sempit. Ya. Ini bisa satu sumbatan, bisa lebih ya satu. Kemudian yang tipe lebih berat dari tipe pertama adalah angina pectoris Prinzmetal. Nah, ini bukan hanya saat olahraga atau kerja berat ya. Pasien tuh baru istirahat, tahu-tahu nyeri dada luar biasa yang membuat dia terbangun dari tidurnya. Nah, ini biasanya karena spasme, ya, mengkeretnya arteri koronaria secara mendadak. Jadi menyempit secara mendadak. Nah, sehingga kebutuhan aliran darah nggak lancar, kebutuhan oksigen di otot jantung berkurang. Ya. Kenapa kok terjadi vasospasme sampai saat ini belum jelas penyebabnya. Kenapa kok bisa vasospasme? Kemudian angina pectoris tak stabil, ini yang tipe AP yang paling berat. Ya. Ditandai dengan nyeri angina yang semakin sering. Jadi sebenarnya kalau orangnya itu benar-benar memperhatikan dirinya, kalau orang Jawa bilang titen ya, sebenarnya sebelum serangan jantung itu sudah ada warning dari tubuh sebenarnya. Dalam 1 bulan itu setidaknya sudah ada peningkatan nyeri, ya, nyeri-nyeri di khas angina pectoris itu. Tadi lokasinya bisa di belakang sternum, bisa di leher, bisa di rahang, bisa di bahu, bisa lengan, bisa punggung ya. Pokoknya nyeri-nyeri di area itu tuh yang sebenarnya dalam sebulan ini makin sering dialami, tetapi mungkin terabaikan. Dianggapnya cuma karena baru capek, misalnya karena masuk angin. Oh ini karena sarafnya kejepit. Oh ini karena tadi habis dipakai aktivitas berat jadi ototnya jadi tegang misalnya. Nah, jadi sebenarnya sebelum serangan jantung tuh biasanya sudah ada warning dari tubuh, sudah ada tanda-tanda mau ada serangan jantung dengan yaitu anginanya frekuensinya makin meningkat. Ya. Kemudian kalau dulu nyerinya itu olahraga berat baru nyeri, sekarang baru olahraga ringan saja sudah nyeri dadanya. Ya. Kemudian nyerinya sudah dipakai istirahat, kok masih agak lama. Kemarin istirahat sebentar terus hilang. Ini kok sudah istirahat, misalnya istirahat 15 menit masih aja nyerinya gitu. Jadi sebenarnya sudah ada warning itu. Ya. Nah, kalau di masyarakat Indonesia itu seringnya keliru dianggap masuk angin. Ya. Nah, angina pectoris tak stabil ini merupakan tanda awal dari iskemia miokardium sehingga disebut angina prainfark. Ini yang bisa berlanjut jadi infark miokardium. Nah, yang kita bahas penanganan fisioterapinya karena mayoritas yang opnam di Bangsal masuk ICU itu yang tipe infark miokardium, jadi yang kita bahas penata laksana fisioterapinya yang infark ini. Apa itu infark miokardium? Yaitu
terbentuknya suatu daerah nekrosis. Ingat, nekrosis itu apa? Kematian sel atau jaringan ya. Jadi ada kematian jaringan otot jantung di area tertentu, bukan semuanya, hanya di area tertentu akibat kekurangan oksigen secara lokal. Yang mati itu adalah area yang tidak mendapatkan aliran darah. Jadi tergantung sumbatannya di cabang mana, maka daerah itu yang nanti akan bisa mengalami kematian. Infak miokardium akut dikenal sebagai serangan jantung, merupakan penyebab kematian tunggal di negara maju. Kadang AMI menyebabkan pasien meninggal sebelum sampai di rumah sakit. Misalnya kalau di Jogja itu kadang pasiennya ada petani yang tahu-tahu pingsan di sawah gitu, ternyata meninggal di tempat. Jadi bukan pingsan tetapi ternyata serangan jantung. Ya, ada yang baru menunggu bus gitu atau kereta, tahu-tahu mengalami serangan jantung dan meninggal sebelum sampai di rumah sakit. Yang sumbatannya sangat besar biasanya. Nah, bagaimana patologinya? Lokasi mana otot jantung yang mengalami kematian atau infak itu ditentukan oleh letak sumbatannya, ya. Jadi kita lihat apa saja tanda dan gejala infak miokardium. Nyeri dada seperti gambar yang tadi ya, tapi yang parah, lebih dari 30 menit. Nyeri dada yang luar biasa, ada yang menyebut terasa menekan, ada yang mengatakan seperti diremas, ada yang mengatakan seperti ditusuk dengan pedang atau tombak nembus ke punggung, ya. Nyebarnya kemana? Bisa ke leher, bisa ke rahang, bisa ke bahu, bisa ke ulu hati atau epigastrium, bisa ke lengan kiri, bahu kiri, kelingking kiri, sesuai area persarafan yang sama. Berlangsungnya lebih dari 30 menit, bisa berapa jam sampai dengan hari, tapi kalau hari itu banyak yang nggak bertahan. Cuma tiduran, pasien tiduran tetap nggak berkurang, semakin berat justru. Dengan obat nitrogliserin atau ISDN nggak mempan. Selalu saya tekankan, nyerinya orang yang mengalami serangan jantung koroner itu luar biasa dan hanya berkurang dengan morfin. Saya ulangi, hanya berkurang dengan morfin, bukan hilang loh, berkurang loh. Berkurang dengan morfin. Obat-obat anti nyeri yang hebat yang untuk biasanya kalau orang operasi nyerinya luar biasa dikasih obat itu saja nggak mempan. Jadi benar-benar hanya bisa berkurang dengan morfin. Berkurang itu saja, bukan hilang tapi berkurang. Sehingga saking nyerinya pasien bisa-bisa sarafnya terpicu, sarafnya sehingga bisa ngedrop, meninggal karena menahan nyerinya ada. Ya. Kemudian saking nyerinya juga terpicu membuat dia begitu lemah, ya, tampilannya lemah, nadinya cepat, lemah, keringat dingin, dan keringat dinginnya benar-benar basah sekujur tubuh, ya. Jadi biasanya di dahi kelihatan seperti butiran-butiran jagung itu gede-gede gitu, kemudian punggungnya basah, telapak tangan sama telapak kakinya pucat dan dingin sekali. Kalau dia tiduran di kasur tuh, saya beberapa kali dapat pasien karena kelamaan pasiennya, mengiranya masuk angin, dikerokin, dibuatkan teh tubruk dan lain-lain, jadi dia 2-3 jam nggak dapat penanganan medis. Ketika saya home visit ini, jadi kasurnya udah basah kuyup. Untung pasiennya masih bisa diselamatkan. Ya. Benar-benar basah kuyup. Saking nyerinya pasien juga nggak bisa berbicara seperti biasanya. Jadi dia nahan nyeri yang luar biasa, mengalami sesak nafas, kemudian lemah sekali. Jadi jangan banyak ditanya kalau pasien kayak gitu. Kenapa? Luar biasa nyeri. Ya. Kalau infaknya atau kematian otot jantungnya itu luas, lebih dari 40% ventrikel kiri, bisa terjadi kegagalan jantung dalam memompa darah. Terjadi shock kardiogenik. Pasiennya misalnya biasanya tensinya tinggi, biasanya 180/100 misalnya. Kena serangan jantung, infaknya luas, lebih dari 40% ventrikel kiri, mengalami shock kardiogenik. Tahu-tahu ketika ditensi,
metode auskultasi dipakai stetoskop nggak kedengeran, nadinya lemah, susah teraba, harus pakai metode palpatoir. Sudah saya jelaskan di bab 2 ya. Ketika auskultasi nggak bisa, pakai stetoskop nggak bisa, maka kita pakai palpasi. Kita palpasi arteri radialisnya, arteri brachialisnya, itu ternyata tensinya tinggal 60 yang sistolik, diastoliknya tidak teraba. Kadang 50, jadi dari biasanya 180 tahu-tahu sudah tinggal 60, bawahnya nggak teraba. Jadi sekali Anda pernah melihat orang serangan jantung koroner, insya Allah itu bisa diingat seumur hidup, karena khas sekali wajahnya. Ya. Nah ini kadang nyerinya itu tidak di dada kiri, tapi kadang malah di sini, ya, di punggung, di leher, di bahu atau di dagu. Itu yang paling sering pada laki-laki, ya. Kemudian nyeri dada tadi, kemudian sesak napas, ya, itu pada laki-laki paling sering seperti itu. Kalau pada wanita, ya, tadi ya, kadang pusing, mendadak pusing, terus panas, rasa panas di ulu hati dan tengah dada. Kemudian selain tadi ya, selain nyeri dada dan sesak nafas, kemudian keringat dingin dan lelah yang nggak seperti biasanya, dan mual muntah. Nah, ini saya dapat berkali-kali pasien itu selalu oleh keluarga dan masyarakat sekitar dinyatakan masuk angin. Kenapa? Nyeri di dada dan ulu hati, sesek, keringat dingin, lemas, mual muntah. Kemudian pucat sekali. Nah, ini masyarakat dan keluarganya, oh ini masuk angin kasep istilahnya, masuk angin yang sudah berat, dikeroi. Jadi dikeroi, kemudian dibuatkan teh tubruk. Ya, langsung daun teh itu kasih air panas gitu. Nah, jadi sering salah diagnosis bagi masuk angin kalau masyarakat itu. Jadi masuk angin biasanya itu dikeroin, dibuatkan teh tubruk panas itu, kental panas itu, kemudian setelah itu diminta istirahat. Akhirnya seringnya pasien tahu-tahu nggak ketolong, atau ketika tertolong itu kondisinya lemah banget. Nah, gitu. Kenapa? Karena salah diagnosis, salah penanganan. Yang kita maklumi karena namanya masyarakat non medis, wajar kalau keliru ya. Tapi kita yang medis jangan sampai sefatal itu ya. Nah, kenapa serangan jantung seringkali terjadi antara pukul 4 sampai 10 pagi? Karena jumlah hormon adrenalin itu lebih tinggi dikeluarkan pada jam-jam tersebut. Di mana ketika dia tinggi kadarnya, itu bisa, kalau orang yang sudah mengalami aterosklerosis, ada plak-plak di arteri koronernya, bisa micu pecah. Ya. Ini kenapa saya cepat, sudah saya sampaikan ya, review cepat ya. Seperti biasa nanti kalau tanya silahkan raise hand atau via chat, nggak usah menunggu instruksi. Nah, kalau ada pasien dengan tanda-tanda tersebut, maka bagaimana mendiagnosisnya? Kalau misalnya saya sendiri kalau di rumah, biasanya ya klinisnya sindrom koroner akut gitu misalnya, atau ya kemudian saya rujuk ke rumah sakit karena hanya pemeriksaan kesadaran, vital signs, pemeriksaan fisik, datang ke rumahnya tidak ada EKG loh. Kemudian yang penting sesegera mungkin, dan saya memberikan pertolongan pertama untuk pasien seperti ini apa. Morfin saya nggak punya misalnya. Kalau tensinya nggak sampai ngedrop banget, tidak ada arah shock kardiogenik, oh perlu obat untuk melebarkan arterinya. Diberi untuk peluru sumbatannya, aspirin, aspilet, kemudian isosorbit dinitrat misalnya seperti itu. Kalau ada infus, pasang infus misalnya. Ini dikirim, dirujuk, harus segera. Ya. Cuman repotnya kalau masyarakat kita itu pada waktu harus segera, kadang harus bermusyawarah dulu. Nah ini yang memperlama itu. Jadi saya ikut tuntun karena kadang musyawarah dulu, nunggu anaknya semua kumpul, nanti dirujuknya di rumah sakit mana, nanti biayanya bagaimana kalau nggak punya asuransi misalnya. Nah, seperti itu yang memperlama.
tindakan diagnosis dan terapinya. Nah, dan setelah di EKG nanti akan ketahuan dari gambaran EKG-nya, seringnya ketemunya kalau nggak elevasi segmen ST, inversi gelombang T atau kelainan gelombang Q. Nah, nanti kemudian di UGD dilakukan penanganan pertama, kalau sudah stabil dimasukkan ke ICCU, nanti dilanjutkan pemeriksaan lainnya. Misalnya apa? Supaya tahu di mana lokasi persis sumbatannya dan seberapa besar itu dilakukan ronsen, gampangnya ronsen tapi dengan pewarnaan khusus pada arteri koronarianya, tanda kutip ya. Jadi dilakukan angiografi arteri koronaria sehingga ketahuan jelas, oh itu sumbatannya di cabang yang itu seberapa besar itu nanti akan lumayan terlihat. Ya. Kemudian pemeriksaan lab darah. Nah, ini biasanya sudah langsung di UGD itu EKG sama pemeriksaan lab darah. Apa yang khas untuk infark miokardium? Enzim kreatinin kinase, protein troponin, itu biasanya nanti kalau sudah di ICCU, ya. Kemudian enzim laktat dehidrogenase dan profilipid. Ya. Profilipid tadi untuk mengetahui faktor risikonya. Kenapa? Aterosklerosis kan biasanya terkait erat dengan profilipid yang jelek. Apakah kolesterolnya, LDL-nya, trigliseridnya, ataukah HDL-nya. Biasanya kalau ada indikasi dia diabetes atau asam urat ya diperiksa kadar gula dan asam uratnya juga. Nah ini ya gambaran EKG, itu kelainannya 3 ini biasanya. Ini segmen ST-nya naik tinggi begini, harusnya kan dia di sini, ini tinggi, elevasi, atau kalau enggak malah lebih rendah, depresi di sini. Kalau enggak T inversion, ya, T-nya kebalik, harusnya ke atas, ini balik. EKG ini pemeriksaannya sebenarnya murah meriah ya. Di puskesmas di Jogja biasanya sudah ada EKG. Ya, tapi untuk ketika serangan jantung ya ini mending langsung ke rumah sakit, nanti diperiksa di EKG, nanti akan kelihatan jelas apakah dia arahnya serangan jantung koroner atau bukan. Nah tadi yang namanya angiografi adalah pencitraan dengan radiologis ya, tetapi dengan teknik mewarnai secara khusus, menyuntikkan pewarna arterinya, ya, nanti, tetapi tentu saja yang aman. Tujuannya apa? Untuk mengetahui letak dan besarnya sumbatan. Nanti akan kelihatan di sini misalnya ini kan harusnya kalau pewarnanya itu lancar, ini mestinya kan nyambung terus ya, cabang sampai ke ranting ini kan akan terisi semua. Tapi ini di area ini kok nggak terisi. Nah, ini berarti sumbatannya di sini. Ini juga harusnya pewarna atau kontrasnya tadi itu mestinya mengisi di sini full sampai ujung. Ini kok di area ini kok hilang, berarti di sini ada sumbatan ya. Tapi kalau di sana masih terwarnai berarti sumbatannya tidak 100% ya. Nah, kalau Anda pernah periksa appendicitis yang pakai ronsen diwarnai itu juga seperti itu, minum bubur barium, nanti kan di foto ronsen akan kelihatan kalau appendixnya tersumbat itu akan gambar pewarnanya nggak akan utuh, jadi hilang gitu, tidak terwarnai. Oh berarti ada sumbatan. Kalau appendixnya normal nggak ada sumbatan ya nanti akan terwarnai mulus seperti ini. Ya. Kemudian, nah menurut WHO diagnosisnya itu terpenuhi bila ada 2 dari 3 indikator kriteria WHO, yaitu keluhan klinisnya tadi dari nyerinya, lemesnya, mual muntah, sesak nafas, itu macam-macam tadi ngarah ke infark miokard, kemudian gambaran EKG-nya mengarah ke infark miokard, kemudian kadar enzim dan protein jantung, CK, CKMB dan troponin itu meningkat. 2 dari 3 ini. Ya, itu sudah didiagnosis medis infark miokardium, ya. Itu khusus infark miokardium. Nah, kalau kita ingat kembali tadi tipe PCK ada 4, 1 angina pectoris, 2 infark miokardium,
Tipe yang ketiga adalah sudden death, kematian mendadak dalam 24 jam. Ya, penyebabnya adalah PJK. Itu sering pas dini hari, misalnya saatnya sholat subuh kok nggak bangun-bangun, telah dibangunkan ternyata orangnya meninggal. Sering ternyata serangan jantung nggak ketahuan misalnya. Dan yang terakhir PJK kronis, itu biasanya misalnya orangnya sudah pernah mengalami serangan jantung, tertolong, sempat opnam, tertolong, selamat gitu, terus nanti setelah beberapa lama nanti ujung-ujungnya ya jadi seperti ini komplikasinya. Ya, tapi sekali lagi khusus yang kasus ini nanti kita bahas yang nah sekarang mulai di sini, kita pelan-pelan mulai di sini. Bagaimana konsep penanganan medis? Kenapa perlu saya sampaikan? Karena Anda harus tahu dulu bagaimana penanganan medis yang memakai tindakan, dan supaya tahu, karena ada fisioterapi itu ada yang pada infark miokardium non operatif, tapi ada yang fisioterapi pada infark miokardium pre dan post operasi. Jadi tindakannya macam-macam, ya. Ya. Sebentar. Ini yang kemarin file yang saya lampirkan PPPK pada penyakit jantung. Itu bisa dibaca. Nah. Ya. Sudah terlihat ya? Sindrom koroner akut ya, dengan elevasi ST segmen ini adalah infark miokardium ya. Anda bisa baca di lampirannya. Sudah kelihatan PDF-nya? Sudah ya. Apa itu sindrom koroner akut dengan elevasi segmen ST atau infark miokard dengan elevasi segmen ST tipe pertama? Tadi kan gambaran EKG-nya ada ST segmen ST-nya elevasi, ada yang depresi, ada inverted. Nah, ini yang tipe 1. Kejadian sumbatan mendadak di arteri koroner epikardial dengan gambaran EKG elevasi segmen ST. Nyeri dada di belakang sternum lama lebih dari 20 menit. Sebentar. Ini malah terklik. Ya. Kemudian disertai keringat dingin, nyerinya menjalar ke lengan kiri, punggung, rahang, ulu hati, ya. Kemudian ini faktor resikonya apa? Biasanya pasien punya ini, apakah diabetes, apakah kolesterolnya tinggi, atau faktor keturunan dari orang tua. Kemudian kriteria diagnosisnya ini ya, anamnesisnya iya, EKG-nya iya, diagnosis bandingnya apa. Nah, jadi setiap profesi punya pedoman begini. Ini untuk pedoman praktek klinis dan clinical pathway. Ini untuk dokter seperti ini. Ada pedomannya. Pemeriksaan penunjangnya yang diperlukan apa? EKG, lab, ronsen, ekokardiografi, terapinya. Nah, di UGD misalnya. Di UGD istirahat total, oksigen 2-4 liter per menit, pemasangan infus, ini obat-obatan aspirin, ya, aspirin, kemudian clopidogrel, ini adalah obat-obat untuk mengurangi sumbatannya, untuk memecah sumbatannya ya, aspilet sama clopidogrel, kemudian atorvastatin itu untuk menekan lemak kolesterolnya yang tinggi tadi, nitrat itu supaya aliran darahnya lebih lancar, kemudian morfin ini untuk mengurangi nyeri. Morfin aja bukan diminum ini, tapi disuntikkan lewat vena, lewat infus. Disuntikkan lewat vena ya, morfin. Kemudian jantungnya dimonitor, ya, dengan kalau kurang dari 12 jam kejadiannya diberikan obat-obat untuk memecah sumbatannya, ya. Kalau rumah sakitnya gede, misalnya kayak di Sarsito gitu, di Sarsito itu UGD-nya kan ada dokter spesialis yang jaga gitu. Kalau di Sarsito ada dokter spesialis yang jaga, bukan hanya dokter umum yang jaga di UGD. Nah itu kalau kejadian serangannya kurang dari 12 jam dan
rumah sakitnya punya fasilitas dan SDM-nya ada, maka dilakukan PCI, percutaneous coronary intervention ini. Jadi dia dimasukkan kateter untuk dipasang ring. Kalau masyarakat awam dipasang ring itu. Itu kalau rumah sakitnya punya fasilitas dan ada dokter jantungnya yang ahli yang bisa melakukan itu dalam 2 jam. Kalau bisa dilakukan ini bagus sebenarnya, lebih cepat soalnya. Kemudian dia setelah dari UGD relatif stabil untuk dipindahkan, nanti kemudian dipindahkan biasanya ke ICCU, ya. Sebagai tambahan, kalau ICU sangat berbeda dengan ICCU ya. Ini beda. ICU sangat berbeda dengan ICCU. Singkatannya apa toh? Dari singkatannya beda. ICU itu Intensive Care Unit untuk memonitor kondisi khusus. Ini aja menyawa. Misal untuk trauma kepala ya. Kalau ICCU itu khusus jantung koroner ya, Intensive Coronary Care Unit. Ya, kalau ICCU itu nanti penanggung jawab ICU adalah dokter anestesi, dokter bius itu ya. Yang membius itu dia bukan hanya membius saja, tapi anestesi dan reanimasi. Jadi dia menolong pasien-pasien yang koma. Tapi kalau intensive coronary care unit ini dia untuk merawat penanggung jawabnya adalah dokter spesialis jantung ya di situ. Nah, kalau ICU itu jumlahnya misalnya rumah sakit tipe B misalnya ICU-nya punya 15 bed gitu. Nah, kalau ICCU lebih sedikit lagi. ICCU mungkin dia hanya punya 5 bed gitu. Jadi lebih sedikit daripada ICU, jadi lebih spesifik lagi. Nah, pada pasien infak miokardium ini biasanya pasal dari UGD dia dimasukkan ke ICCU dengan catatan rumah sakitnya punya ICCU. Kalau rumah sakit kecil nggak punya ICCU ya akhirnya masuknya ICU biasa. Ini di ICCU nanti dia dapat obat apa yang sesuai. Ini. Nah, ini dikasih obat pencar juga ini. Obat pencar itu obat supaya bisa BAB dengan lancar. Diurus-urus gitu. Kenapa? Karena kalau dia susah BAB, apalagi pasiennya kan tiduran terus toh di ICCU misalnya selama 2 minggu gitu. Kan jadi susah BAB karena peristaltiknya turun. Kalau dia susah BAB kan begitu mulus kerasa ingin BAB ngeden. Nah, ngeden ini nanti bisa memicu serangan jantungnya lagi gitu. Jadi ada obat pencair juga, tapi disesuaikan ya ini tidak kemudian sesuaikan pasien. Nah, ini kalau sudah selesai dari ICCU perawatan biasanya seperti apa? Ada edukasi yang diberikan, gizi dan pola makan, edukasi faktor risiko, gaya hidup sehat dan bagaimana minum obatnya.
Nah, kalau serangannya kurang dari 12 jam, rumah sakitnya bagus, SDM-nya ada, maka dilakukan tadi pemasangan ring tadi, PCI. Atau kalau enggak terapi fibrinolitik, diberi obat-obat pemecah sumbatan yang cepat. Nah, kita lihat kembali ke slide ini. Nah, ini saya tunjukkan. Nah, ini ICU ya. Pasiennya tiduran, nanti monitoring ketat ya. Pasiennya diinfus aja, nanti infusnya pakai berapa jalur gitu, kemudian nanti dia di kateter, kemudian monitor ketat vital sign-nya ya. Nah, ini yang namanya pemasangan ring. Tadi kalau kurang dari 12 jam itu dilakukan percutaneous coronary intervention ya. Nah, ini nanti memasukkannya biasanya lewat arteri femoralis, vena femoralis yang ada di paha itu, pangkal paha. Masukkan ke sini ya, kateternya ya. Nanti kalau sudah sampai lokasi sumbatannya, nanti ada balon yang dikembang-kempiskan untuk menekan ini ke tepi. Nah, supaya ini kembali benjolannya menepi, kalau cuma dikembang-kempiskan balonnya kan nanti kalau balonnya dikempeskan terus ditarik lagi, ini bisa balik lagi ke dalam nonjolnya. Maka dibuat ini, dipasang semacam kalau sungai itu ada beronjongan ya, ini ya ringnya ini. Dipasang ring di sini untuk mempertahankan supaya lubangnya nggak nyempit lagi. Nanti kita lihat videonya. Kemudian ringnya ini ditinggal di situ, kemudian balonnya dikempeskan, ditarik keluar. Ini kalau kurang dari 12-4 jam serangan, rumah sakitnya bagus, SCM-nya ada, dipasang ini lebih cepat ini pemulihannya. Nggak perlu dioperasi di iris dadanya, enggak, cuma irisan kecil di vena femoralis atau kalau enggak lewat lengan sini, lengan bawah, arteri radialis. Semalam, opnam semalam terus pulang biasanya. Kita lihat nanti videonya sebentar. Sudah kelihatan videonya? This is a medical emergency. Your body needs your large artery called the aorta. Blood flow through your coronary arteries is severely reduced or completely blocked. Nah, ketika ada sumbatan seperti ini, ketika ada aterosklerosis, nonjol begini, sudah kelihatan ya videonya ya? Ini nggak ada suaranya. Nah, ketika ada sumbatan seperti ini, maka memicu terjadinya serangan jantung koroner. Atau bisa juga nggak ada aterosklerosis, tapi mendadak otot polosnya itu yang ada di arteri menyempit atau vasospasme namanya, sehingga aliran darahnya jadi nggak lancar. Tapi penyebabnya kenapa tiba-tiba vasospasme belum diketahui sampai saat ini. Nah, ini bisa sobek juga bisa di sini. Nah, arteri yang tersumbat tadi, nah, menyebabkan aliran darah ke arah situ kan jadi nggak lancar, ya. Sehingga otot-otot daerah ini mengalami kematian. Otot-otot jantung di area distal sumbatan mengalami kematian karena kurang oksigen. Nah, kita menyebutnya infak miokardiak atau myocardial infarction. Nah, orangnya apa tadi? Nyeri dada, tadi bisa di sternum, bisa dada kiri, bisa menjalar ke tempat lain. Ya, bisa ke bahu, bisa ke lengan, bisa ke leher, bisa ke punggung. Bisa. Nah, dan dioksigenasi ya.
Kemudian diberi obat untuk meluruhkan sumbatannya tadi, aspirin dan clopidogrel tadi, untuk memecah sumbatannya. Morfin untuk mengurangi nyerinya. Nah, ini prosedur tadi. Terus kalau serangannya kurang dari 12 jam, dilakukan pemasangan ring dengan catatan rumah sakit besar yang SDM-nya oke. Nah, mungkin saya putarkan yang lebih detail dulu. Nah, balonnya dikembang-kempeskan untuk menekan itu, kemudian nanti ringnya ditinggal di situ. Jadi kalau ada orang pasang ring jantung atau stent, nama lainnya stent ya sebenarnya, istilah medisnya stent. Itu saya cari. Bisa juga kalau sudah parah, kalau ring sudah nggak mempan, dilakukan cangkok atau transplantasi arteri nyambung. Nah ini ngambil dari vena mana begitu, misalnya dari femur atau mana, kemudian disambungkan sana, nyangkok. Nah, saya carikan video yang lebih jelas. Nah, ini yang namanya coronary angiography. Sudah kelihatan videonya? Nah ya, ini kalau nggak ada suara saya juga nggak tahu kalau Anda nggak lihat video tentang angiografi tadi, pewarnaan tadi. Nah ini pasiennya. Nah, alat yang bentuk lengan C-arm ini tidak semua rumah sakit punya. Ini yang kayak gampangnya memotret secara real time di dalam tubuh itu, kayak ronsen tapi real time ya. Jadi dia bisa tahu di dalamnya kayak apa. Jadi syaratnya punya ini rumah sakitnya, C-arm ini. Kemudian pasiennya tadi dilakukan pewarnaan khusus pada arteri koronarianya. Kadang disebut juga kateterisasi jantung. Itu, nah, ini dari vena femoralis misalnya, ini dimasukkan kateter. Nah, dokternya lihatnya ini kan ujungnya ada kamera sehingga dokternya bisa lihat perjalanan ini sampai mana. Kateternya juga elastis sehingga nanti masuk ke jantung menuju arteri koronaria. Terus dilakukan pewarnaan. Dari luar nanti kan disemprotkan ke arteri koronaria. Nah, dari lengan C-nya tadi bisa mengidentifikasi, oh ini setelah diwarnai, mana ada yang tersumbat nggak? Apakah di sini atau di mana? Kita lihat ketika disemprotkan pewarna. Nah, ini kan kelihatan beda, ini ada sumbatan di sini. Jadi dokternya tahu, oh di sana di cabang yang lain jangan-jangan sumbatannya nggak cuma satu, di cabang yang sebelah sini ada nggak sumbatannya di sini? Dengan pewarnanya nanti akan ketahuan. Kemudian ditarik lagi kateternya. Jadi kalau ini istilah masyarakatnya kateterisasi jantung atau angiografi. Memasukkan kateter melalui vena femoralis ya biasanya, masuk ke jantung, kemudian setelah sampai sana nanti dilakukan penyemprotan pewarna khusus ya, kontras untuk mewarnai arteri koronarianya supaya kelihatan yang tersumbat yang mana. Nanti diwarnai semua, bukan hanya kalau ketemu sumbatan satu nggak berhenti di situ, cari yang lain. Jangan-jangan ada yang lain. Ya, kemudian PCI. Nah, ini tolong dijawab ya, sudah kelihatan videonya? Sudah ya?
Suaranya kok kecil. Ini adalah video PCI, percutaneous coronary angioplasty atau nama lainnya angioplasty. Angioplasty or balloon angioplasty is designed to restore the flow of blood through coronary Saya arteries. percepat. Ini tadi yang arteri koroner yang tersumbat tadi. Ya, percepat. Nah, sama lewat vena femoralis ini masukkan kateter. Terus masuk lewat ini masuk ke aorta, terus masuk ke jantung. Ya, kemudian ini masukkan lagi. Ini masukkan lagi ke sana kateternya. Nah, tadi kan diwarnai, pewarnaannya namanya angiografi, pewarnaan dan pencitraannya. Sudah ketahuan blokadenya di sini. Maka perlu dilakukan tindakan. Ini tadi pencitraan ini namanya angiografi, tapi tindakan berikutnya apa setelah tahu blokadenya? Nah, ini kemudian masukkan kateter, ada balonnya. Saya ulangi. Ini kateter lain yang dimasukkan. Di sini ada balon yang dikempeskan. Begitu tahu lokasi sumbatannya, maka dokter akan masukkan kateter lagi yang ada balon dikempeskan di sini. Nanti balonnya dikembangkan mendadak untuk mendorong benjolannya dari dalam. Sumbatan didorong untuk mepet kembali ke dinding. Bolak-balik sampai dia benar-benar tertekan mepet ke dinding. Ya. Tapi kalau cuma begitu, nanti balonnya dikempeskan, ditarik keluar, kan ini bisa balik ke dalam lagi benjolannya. Maka harus ada tahanan yang menahan supaya dia nggak balik lagi menutup lubang. Caranya adalah dipasang ring. Ya. Nah, ini balonnya dari luar dikembangkan secara mendadak, kembangkan mendadak berkali-kali sampai sumbatannya ini terdorong mepet ke dinding. Nah, setelah selesai kemudian tarik balonnya. Nanti masukkan lagi kateter lain yang ada ini ringnya, standnya ini. Nah, standnya balonnya dikembangkan sehingga standnya sana kemudian dilepas, ditinggal di situ. Akan ada di arteri pasien seumur hidup. Udah tinggal kempeskan lagi, tarik keluar, udah prosedur selesai. Kalau sumbatannya satu ya cuma begitu. Tapi kalau satu pasien sumbatannya 3, 4 misalnya, ya seperti itu. Ya. Pasiennya nanti pantau, biasanya tindakannya seperti itu, opnam 1 malam, udah terus kemudian pulang. Ya. Jadi Anda sudah harus tahu istilah-istilah ini ya. Karena apa? Jangan sampai keliru. Karena sekarang tindakan seperti ini sudah biasa. Karena jauh lebih bagus prognosisnya bila dilakukan segera terdiagnosis kurang dari 12 jam dan bisa dilakukan tadi tindakan PCI. Ya. Orang awam bilang pemasangan ring tadi itu akan peluangnya lebih bagus. Ya. Nah, beda lagi kalau sumbatannya sudah banyak banget, ya sudah parah, nggak bisa dilakukan pemasangan ring, maka dilakukan operasi cangkok pembuluh darah, CABG. Jadi dia di bypass, operasi bypass, jadi cangkok pintas koroner. Jadi karena sudah sumbatannya total, kemudian banyak yang mati, kemudian motong pembuluh darah dari tempat lain, dicangkokkan ke situ. Nah, kalau itu harus belah dadanya, kalau itu sternumnya harus diiris. Nah, jadi kalau pintas koroner itu beda lagi. Videonya ini. Sudah kelihatan videonya? Sudah, Bu.
Ya, ini jadi ceritanya memotong biasanya vena ya, yang ini vena dari tempat lain, kemudian ditanam di jantung, dicangkokkan di situ, disambungkan di 2 titik. Jadi nanti aliran darah yang dulu nggak bisa melalui arteri koroner yang tersumbat nanti diharapkan lewat jalur lain. Jadi ini membuat saluran baru di jantung dengan menambahkan pembuluh darah baru di jantung. Ya. Nah, ini contohnya. Nanti endingnya begini, dicangkokkan pembuluh darah baru. Nah, ini pasiennya dibius total ya. Nah, supaya jantungnya baru digarap kan nggak boleh jantungnya berdetak, karena kalau bergerak-gerak mau dilakukan jahitan dan lain kan bisa teriris jantungnya, maka jantungnya diistirahatkan dulu. Nah, kalau jantungnya istirahat, siapa yang mumpah darah? Bisa meninggal pasiennya, maka tugas jantung diambil alih oleh mesin. Ya, jadi sebelum operasi nanti jantungnya diistirahatkan dulu, dihentikan dulu, kemudian diambil alih tugas memumpah darah oleh mesin otomatis. Nah, kemudian ketika jantung berhenti baru bisa dilakukan tindakan menjahit tadi, ya. Nah, ini videonya. Kalau ini perlu irisan dada, irisan di sternum ya. Kalau yang kateterisasi nggak perlu seperti ini operasinya ya. Nah, sternumnya dibelah. Nah, kemudian jantungnya, nah itu disambungkan ke alat, nanti dia yang mengambil alih tugas jantung sementara waktu. Nah, jantungnya dihentikan, kemudian alatnya tadi yang memumpah darah. Nah, misalnya dari vena savena magna, diambil situ, dipotong, kemudian disambungkan ke, nah, disambungkan ke situ. Jadi yang jalur tersumbat tadi punya saluran baru itu di operasi, dijahitkan ke pembuluh darahnya. Nah, misalnya dari vena savena magna ya, dari aorta langsung menuju ke sini misalnya. Pokoknya mana sumbatannya itu nanti tergantung letaknya itu tergantung di mana sumbatan. Nah, kalau sudah oke semua, jantungnya di on-kan lagi, jantungnya berdenyut, nanti alat-alatnya dilepas. Sudah tidak dipompa dengan mesin lagi. Nah, ini dikembalikan seperti semula. Ini operasi yang luar biasa besar kalau ini. Nanti tindakan fisioterapinya lebih berat lagi pada yang operasi CABG ini. Jadi Anda harus bedakan kalau ada pasien namanya kateterisasi. Kateterisasi itu biasanya cuma untuk pewarnaan. Kalau dibilang pasang ring, pasang ring itu maksudnya tadi pasang stand atau kayak kawat bronjongan ya kalau di sungai itu. Kalau ini beda. Jadi ada balon kembang kempis kemudian dipasang ring di situ atau stand di situ. Beda lagi operasi pintas koroner atau bypass surgery. Itu berarti motong misalnya vena savena magna kemudian ditanam di jantung. Ya, buat saluran baru gitu. Jadi ada beda-beda. Nah, jangan sampai keliru karena ini sudah yang selain CABG ya, CABG masih lebih jarang lagi kalau di Indonesia. Biasanya di harapan kita misalnya. Tapi kalau angiografi, PCI, pemasangan stand, pemasangan ring itu udah biasa di Jogja aja udah biasa. Jadi jangan sampai kita ketinggalan orang medis malah nggak tahu itu istilahnya itu apa. Ya. Jadi kalau dari medis tadi dari obat-obatan kemudian masuk ke ICU. Monitoring ketat ya, kemudian obat-obatan, kalau kurang dari 12 jam dan rumah sakit dan SDM-nya oke, nanti dilakukan pemasangan stent atau ring, masyarakat bilang PCI, tindakannya percutaneous coronary intervention, nama lainnya angioplasti. Kalau yang berat banget, nanti ini cangkok pembuluh darah, CABG operasinya, coronary artery bypass surgery, kalau ini operasi besar. Fisioterapinya berbeda lagi. Nah, pada umumnya kasus PJK yang perlu perawatan di ICU adalah infak miokard, karena itu khusus tata laksana infak miokard ya.
Kemudian pada kasus infark miokard, peran fisioterapis itu dimulai saat pasien di ICU, ya, bukan hanya setelah di bangsal, tapi di ICU itu sudah mulai, ya. Kemudian setelah pindah ke bangsal berlanjut, pasien pulang dan kontrol rawat jalan ini mestinya berlanjut. Baik pada pasien yang hanya tindakannya hanya obat, sejak dari ICU bangsal sampai pulang hanya dapat obat, atau pasien yang menjalani operasi, semuanya membutuhkan penanganan fisioterapi. Nah, kemudian ingat, pada pasien infark miokardium, ya, itu nanti kan dia di ICU misalnya dia bed rest selama 2 minggu misalnya, 1 minggu atau 2 minggu. Kemudian berlanjut di bangsal itu juga posisinya bed rest. Setelah pulang tuh dia juga masih aktivitasnya masih terbatas. Kita bukan hanya mengatasi rehabilitasi medik pada kasus ini bukan hanya mengatasi misalnya membantu mengurangi sesak napasnya, mengurangi spasmenya, mengurangi kelemahan otot dan lain-lain, tapi juga mencegah komplikasi dari tirah baring. Ya, berperan mencegah. Jadi ini poin penting. Pada kasus ini bukan hanya membantu misalnya mengurangi nyeri, mengurangi sesak napas, mengurangi spasme otot, meningkatkan kekuatan otot misalnya, kemudian yang lain-lain meningkatkan aktivitas fungsional, tetapi juga karena pasiennya bed rest jangka lama, peran fisioterapis juga mencegah komplikasi dari bed rest atau tirah baring lama. Apa saja? Ya, apa saja komplikasi dari bed rest lama? Kalau posisinya telentang terus, bisa menyebabkan luka akibat tekanan, namanya apa? Di kulit. Lukanya namanya apa? Ulcus decubitus. Ya, luka biasanya di area vertebra ya. Kenapa? Karena tiduran terus, misalnya dia nggak diganti-ganti posisinya, tiduran terlentang terus, kemudian terkena tekanan dari prosesus spinosus sehingga misalnya di lumbalnya itu nanti akan timbul lecet, lama-lama berlubang, bernanah, timbul luka di situ karena penekanan terus-menerus. Karena itu posisi pasien itu harus diubah, ya. Bisa juga yang lain apa? Bisa terjadi sumbatan. Sumbatan di tungkai. Kenapa pasiennya jarang gerak? Peristaltik turun dan konstipasi, susah BAB. Padahal tadi saya katakan kalau susah BAB, pasiennya ngeden, wah nanti bisa memicu serangan jantung, ya. Trombosis, kemudian apalagi tirah baring lama tuh apa? Kemudian kelemahan otot, ya, kelemahan otot yang kalau berlanjut ototnya bisa sampai mengecil juga bisa. Apalagi coba Anda cari ini, komplikasi dari tirah baring lama ini apa? Jadi banyak. Jadi peran Anda bukan hanya mengurangi masalah yang ada, tapi mencegah masalah pasif yang muncul. Ini kalau pasiennya cuma bed rest terus tidak diubah-ubah posisinya, tidak dilatih bergerak bertahap, itu nanti bisa muncul komplikasi yang macam-macam. Ini contohnya, Anda bisa cek lagi apa yang lain ya. Jadi peran fisioterapi banyak. Nah, algoritma rehabilitasi kardiak pada infark miokardiak WHO itu ini hati-hati ya kalau ujian atau ini ada 4 fase dalam rehabilitasi medik post infark miokard. Fase pertama sampai fase ke-4. Fase pertama itu pada waktu dia perawatan di rumah sakit 10 hari pertama, sekitar 10 hari pertama. Biasanya dia masih di ICU, ya. Kemudian berlanjut di bangsal. Kemudian berlanjut ke fase kedua. Sesegera mungkin pasca pasiennya pulang dari opnam. Ya, biasanya sekitar 4 sampai 6 minggu. Fase ketiga adalah pasien sudah pulang ya, ini dirawat jalan ya.
biasanya antara 6 sampai 12 minggu. Fase keempat ini adalah long term maintenance. Jadi setelah fase ketiga ini selesai, dilanjutkan fase keempat untuk maintenance aktivitas fisik. Jadi bagaimana Anda kaitannya dengan fisiologi exercise ini, bagaimana olahraga yang sesuai pada pasien, aktivitas fisik yang sesuai, gaya hidup yang sesuai, seperti itu. Ya. Siapa saja yang berperan dalam rehabilitasi medis pada pasien post infak miokard itu baik dokter ahli jantung, dokter keluarga, tim rehabilitasi medik dari dokter rehab mediknya, kemudian fisioterapisnya, kadang perlu okupasional terapis ya, tergantung pasiennya seperti apa kondisinya. Kemudian perlu dukungan dari keluarga dan sesama orang yang sakit serupa. Ini perlu dukungan juga karena stres biasanya pasien rentan mengalami depresi karena dulu bisa ngapa-ngapain sekarang jadi terbatas. Gitu. Ya. Jadi yang perlu dinilai diakses apa saja kondisi fisiknya dan kondisi psikologis tadi biasanya pasiennya mengalami pukulan psikologis yang luar biasa sehingga cenderung gampang mengalami depresi. Kemudian faktor risikonya apa pada pasien ini? Apakah merokok, begadang, stresor tinggi, diabetes atau apa itu harus dikelola. Kemudian kapasitas fungsional ini terkait peran dari fisioterapis ya. Kemampuan activity of daily living-nya seperti apa sehari-hari. Sudah bisa berdiri jalan sendiri, mandi sendiri, bisa naik turun tangga atau apa ya. Dan nanti tes-tes yang terkait olahraga misalnya kalau sudah waktunya treadmill dan lain-lain itu untuk menilai seberapa physical fitness-nya ya. Kemudian terapinya apa saja, dari terapi obat-obatan, terapi psikologis juga iya, kemudian aktivitas fisiknya diatur, nanti fisioterapis berperan juga di sini, program olahraganya disesuaikan. Karena apa? Kalau nggak olahraga sama sekali, kondisinya akan semakin berat dan risiko terkena lagi. Disuruh olahraga asal disuruh, olahraganya nggak tepat bisa mengalami serangan juga. Karena itu, olahraga penting pada pemulihan tetapi harus sesuai, harus tepat dan sesuai dengan kondisi pasien. Ya. Kemudian bagaimana edukasi ubah gaya hidup dan faktor risiko ya, kemudian terkait manajemen terkait pekerjaan atau aktivitas sosial ya, kesejahteraan ini kadang perlu bantuan dari okupasional terapis. Nah, ini dia sudah ada tambahan ini algoritmanya. Nah, asesmen fisioterapi sekarang langsung ke kasusnya ya. Kasus. Apakah sudah terlihat wordnya? Apakah sudah terlihat wordnya? Kasus? Sudah ya? Ya. Apa putus-putus ya ini? Kalau sudah saya persilahkan screenshot dulu. Nanti latihannya seperti kemarin. Mengubah ini ke status klinis dulu berdasarkan data yang seadanya. Kalau nggak ada datanya ya tanda tanya itu. Soal kasus. Bapak AK laki-laki 36 tahun, seorang programmer teknologi informasi diantar oleh keluarganya ke UGD Rumah Sakit Insan Sehat pukul 6:10 WIB dikarenakan mengeluh nyeri dada kiri dan sesak napas. Keluhan dirasakan sejak pasien bangun tidur pukul 4, nyeri terasa tembus sampai punggung kiri dan menjalar ke kelingking kiri disertai sesak napas, keringat dingin, lemas dan mual. Pasien belum pernah mengalami sakit seperti ini sebelumnya. Dan seterusnya ya, kita lihat bagaimana kalau diubah di dalam format status klinis sambil latihan. Sekali lagi ini silakan difoto atau screenshot ya kasusnya, kemudian kita ubah ke status klinis. Identitas pasien dari data ini yang bisa kita ambil apa? Ini sambil saya panggil ya. Lenggar, ada Lenggar? Mana nggak berespon? Helmi Bahtiar? Ya, Bu. Ya, identitasnya apa dari data ini? Jenis kelamin. Namanya dulu, nama? Oh, nama Bapak AK. Ya. Jenis kelamin?
laki-laki, Bu. Ya, terus? Umur 36 tahun. Terus? Pekerjaan. Kerjaan apa? Seorang programmer teknologi informasi. Ya, jadi nanti tinggal dipilih ya, identitas Ya, pasien. Ini nanti dimasukkan ke sini. Ya. Nama Bapak AK, jenis kelamin laki-laki, umur 36 tahun, pekerjaan programmer teknologi informasi. Di sini kita data yang ada nggak ada, yang nggak ada dikasih gini aja. Nah, tapi ini penting kalau ketemu pasiennya ditanyakan ya, alamatnya di mana. Anamnesis khusus. Keluhan utama apa? Tarisha. Ada kasus ini. Ya, Bu. Ya, keluhan utamanya apa? Nyari dada kiri dan sesak napas. Ya, ini adalah keluhan utama. Nyeri dada kiri dan sesak napas. Dan riwayat penyakit sekarang. Melina, silakan riwayat penyakit sekarang. Melina, ada? Ya. Silakan, apa? Terus? Ambil kita pilih-pilih ya. Oke, misalnya yang tadi. Tadi bisa dimulai dengan ini, ditambah ini. Keluhan utama, nyeri dada kiri dan sesak napas. RPS-nya mulai dari situ. Pasien diantar oleh keluarganya ke UGD RS Insan Sehat pukul 6.10 dikarenakan mengeluh nyeri dada kiri dan sesak napas. Keluhan dirasakan sejak pasien bangun tidur pukul 4. Nyeri terasa tembus sampai punggung kiri dan menjalar ke kelingking kiri disertai sesak napas, keringat dingin, lemas, dan mual. Pasien belum pernah mengalami sakit ini sebelumnya. Kemudian ini bisa langsung loncat ke sini. Dalam seminggu ini pasien tidur di atas jam 24 karena baru mengerjakan proyek TI di kantornya. Nah, jangan lupa di sini. Kemudian RPD, riwayat penyakit dahulu. Riwayat penyakit dahulu. Silakan Zidan. Ya, Bu. Ya, riwayat penyakit dahulu pada kasus ini apa? Pasien menderita hipertensi sejak 7 tahun yang lalu dengan tensi Ya. Terus apalagi? Atau lebih. Kolesterol darahnya juga selalu tinggi sejak 2 tahun yang lalu. Ya, pasien menderita hipertensi sejak 7 tahun yang lalu dengan tensi 170/90 mm/Hg atau lebih. Kolesterol darahnya juga selalu tinggi sejak 2 tahun yang lalu. Masuk RPD. Riwayat penyakit keluarga. Berikutnya, Sisi, silakan. Ayah pasien 6 tahun yang lalu meninggal karena serangan jantung, Bu. Ya, menunjukkan faktor genetik ada ya. Kemudian riwayat pribadi. Selanjutnya, Muhammad Septian. Ada atau tidak ini? Iya, Bu. Ya, riwayat pribadi apa isinya? Kebiasaan pasien di situ apa? Pasien adalah ini ya. Pasien adalah seseorang yang perokok ya. 1 bungkus per hari. Ya, riwayat pribadi di situ ya. Kemudian RPS, RPD, RPK sudah. Nah, anamnesis sistem nanti tinggal dicek oleh kepala ada keluhan enggak dan seterusnya ya. Kemudian nanti pemeriksaan vital sign, keadaan umumnya bagaimana.
disesuaikan. Nah, kita kembali ke yang sini. Paling sering keluhan utama pada infak miokard adalah nyeri dada kiri. Nah, kalau Anda ketemu pasiennya misalnya di ICCU atau di bangsal, pasien post infak miokard, Anda tanyakan nyeri dadanya di mana, menjalar kemana, seperti apa, sejak kapan, ya. Kemudian keluhan penyertanya apa? Keringat dingin, lemas, pingsan, mual, muntah, memperberat apa, yang peringat apa, sudah berobat atau belum, kalau sudah membaik atau tidak. RPD-nya seperti yang tadi, kasus tadi, tanyakan ada nggak riwayat sakit jantung sebelumnya, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi atau asam urat tinggi, orang tua atau RPK-nya orang tua atau saudara kandung dengan sakit jantung ada nggak? Riwayat pribadi, ada nggak riwayat merokok, begadang, pekerjaan atau stresor tinggi? Anamnesis sistem biasanya pasiennya selain mengeluh nyeri dada juga sesak napas ya. Kemudian ada nggak rasa nyeri atau tegang di otot? Karena biasanya karena pasien nyeri dada kemudian mempertahankan posisinya, biasanya area bahu, leher itu jadi tegang di situ, terjadi spasme. Dan pemeriksaan fisik, keadaan umum biasanya pasien lemah, tampak menahan nyeri, sesak napas, pucat, akral atau kedua telapak tangan dan kaki dingin, pucat dan dingin. Kesadarannya ada yang sadar penuh, ada yang pingsan, ada yang penurunan kesadaran, gitu. Tergantung psikonya ya. Kemudian vital sign di situ penting untuk, ini penting semua ini, tekanan darahnya kadang sampai shock. Jadi sistolik sama diastolik itu jaraknya nggak nyampe 20. Misalnya 80/60. 80/62 misalnya. Dan nadinya melemah, respirasinya sesak gitu, kelihatan sesak, suhunya turun karena apa? Sirkulasinya nggak lancar, dingin gitu. Nah, pada pasien ini antropometri penting untuk menilai dia obes atau tidak, obes, overweight atau tidak. Dan dari inspeksi, nah, inspeksi dia kelihatan menahan nyeri atau tidak, kulitnya pucat nggak, pucat atau kebiruan atau merah biasa. Kalau dia di bangsal atau ICU, terpasang O2 via nasal kanul, terpasang infus, terpasang kateter atau apa. Ya, infeksi dinamis itu ada waktu pasien bergerak, contohnya apa? Tidak harus gerakan-gerakan tangan kaki, tapi misalnya bernapas, itu juga inspeksi dinamis. Dia kelihatan sesak napas enggak? Pola napasnya normal atau tidak? Nah, ini yang sering terlewat. Dipalpasi, pasien kan bed rest terus. Nah, dipalpasi sebenarnya sering terjadi spasme otot, terutama dada, bahu, lengan, punggung. Nah, jadi biasanya ada temuan spasme di area itu, ya. Dan perkusi, auskultasi, ini yang saya kunci-kuncinya ini. Nah, kemudian pemeriksaan gerak dasar, ini pemeriksaannya juga jangan asal meriksa, karena pada pasien ini kalau misalnya masih di ICCU, jangan melakukan tes gerakan-gerakan asal-asalan, karena Anda tes melakukan gerak aktif dan lain-lain malah bisa micu serangan jantung kalau dia fasenya masih di ICCU. Nah, jadi gerakan dasar nanti disesuaikan ke pasien, misalnya gerak pasif bisa nggak ngangkat tangannya atau tidak. Kalau pasif masih oke, karena yang melakukan kan terapis. Ya. Tapi kalau aktif dan isometrik melawan tahanan itu jangan asal dilakukan pemeriksaan kalau pasiennya masih di ICU dan kondisinya lemah. Kenapa? Karena baru mau meriksa, belum diterapi loh ini, mau meriksa mampu melakukan gerak aktif dan isometrik melawan tahanan enggak? Nanti bisa memicu serangan lagi, ya. Jadi dilihat dulu sikonnya. Kontraindikasi pada kondisi saat ini apa itu? Kalau pasif masih oke. Dan kognitif, kemudian kemampuan intrapersonal dan interpersonalnya, ya. Kalau pasien saat nafas jangan terlalu banyak ditanya-tanya ya. Jadi Anda kan bisa menangkap, oh pasiennya saat tanya namanya tahu. Dia tahu dia sedang di rumah sakit karena sakit ini, berarti kognitifnya bagus, intrapersonalnya bagus, interpersonalnya bagus. Jadi nggak usah banyak bertanya kalau kondisi pasien masih sesak napas itu. Nah, kemudian kemampuan transfer dan ambulasi ini juga disesuaikan lagi. Kalau pasien masih di ICU biasanya masih belum bisa ini transfer ambulasi, masih terbatas. Rawat diri dan ADL di bangsal pun dia masih terbatas biasanya. Sehingga peran-peran Anda sangat penting pada kasus ini. Yang spesifik apa? Pemeriksaan kesadaran. Pakai Glasgow Coma Scale. Derajat nyeri, kemarin sudah saya sampaikan bisa dengan FAST, bisa dengan PDS.
Yang penting jangan terbalik. Dan sesak napas diukur dengan apa? Dengan fast modifikasi. Untuk biasanya fast untuk nyeri ini dimodifikasi untuk sesak napas. Atau kalau enggak pakai skala Borg yang khusus untuk sesak napas. Dan spasme otot tadi, terutama daerah leher, bahu, punggung tadi ya, dengan palpasi. Lainnya apa? Misalnya Anda pengen meriksa kekuatan otot dengan MMT. Kenapa? Pasien kan tiduran lama, seminggu, 2 minggu, atau kadang lebih. Nah, biasanya ototnya melemah. Kekuatan ototnya, pemeriksaan lingkup gerak sendinya. Tapi sekali lagi, disesuaikan. Kalau masih fase akut baru awal serangan, kemudian dia baru di ICU belum stabil, ya jangan dipaksakan semuanya diperiksa, karena kadang pemeriksaan tertentu malah bisa memicu serangan ulang. Ya. Minta pasien banyak gerakan aktif itu nanti bisa memicu serangan ulang. Nah, diagnosisnya apa? Impairmentnya tadi, apakah ada nyeri, apakah ada spasme otot, apakah ada sesak napas, apakah ada, saya ulangi, nyeri, sesak napas, spasme otot, apakah ada kelemahan otot atau penurunan kekuatan otot, apakah ada penurunan lingkup gerak sendi, ya. Kemudian misalnya apa yang harus kita cegah kalau dia ini. Nah, ini kita juga ingat, oh ini juga adanya potensi penumpukan sekret paru, DVT, ulcus decubitus, konstipasi juga. Kalau berbaring lama ini juga harus kita pikirkan. Karena ini kan berarti perlu perubahan posisi, ya. Kemudian functional limitation-nya jelas, dia fungsi ADL-nya sehari-hari sangat-sangat terbatas. Ya. Participation restriction-nya jelas, dia belum bisa ngapa-ngapain, ya, belum bisa bekerja kembali, belum bisa beraktivitas sosial. Jadi impairment-nya banyak banget, functional limitation-nya hampir semuanya terbatas ya, pada tahap-tahap di ICU ataupun di bangsal. Jadi peran Anda sangat penting sekali untuk pemulihan kapasitas fungsional pasien ini dan mencegah komplikasi. Ya. Tuh. Dengan cara apa misalnya tadi? Pertama positioning dulu, perubahan posisi, ya, karena kalau nggak diubah-ubah posisinya nanti ada ini potensi tadi penumpukan sekret paru, DVT dan lain-lain. Yang kedua, peran fisioterapi yang lainnya adalah untuk misalnya mengurangi sesak nafas, berarti Anda melatih breathing exercise, ya. Nanti disesuaikan lagi. Ini kan nanti terkait prakteknya Bu Jinten ya, nanti diperdalam sama Bu Jinten. Kemudian, kalau ada kelemahan otot kan biasanya dilatih. Nah ini latihannya apa? Nah kalau fase akut itu baru di ICU itu jangan latihan gerak aktif, tapi bertahap. Latihan gerak pasif dulu. Latihan gerak pasif yang menggerakkan fisioterapisnya dulu, tentu saja sambil memonitor heart rate-nya, tensinya itu kan sudah ada di layar monitor itu. Anda diskusi dengan tim dokternya juga apakah sudah boleh atau tidak. Jadi masing-masing disesuaikan kondisi pasien, tidak disamaratakan. Jadi di latihan gerak pasif dulu. Nanti setelah semakin stabil, bertahap gerak aktif. Kalau sudah pulang lebih stabil lagi, barulah gerak aktif lawan tahanan. Ya, latihannya jadi bertahap. Pertama gerakan pasif dulu. Jadi lebih ke bagaimana pengaturan posisi, positioning-nya, bagaimana breathing exercise-nya, bagaimana latihan gerak pasifnya dulu pada tahap awal. Baru kemudian setelah semakin stabil, nanti gerak pasifnya nanti dilatih untuk gerakan aktif. Itu ya, itu untuk meningkatkan kekuatan otot dan juga LGS-nya. Gitu. Nah ini yang tadi kontraindikasinya apa? Kalau sistoliknya segitu dan lain-lain agak itu ya jangan jangan dilakukan latihan gitu. Ya. Yang lebih detail tentang panduan latihannya ada di slide PDF itu ya, yang rehabilitasi medik pada infak miokard. Oke, ini Bu Jinten sudah bersiap sambil nunggu pertanyaan sambil saya presensi dulu. Untuk post-test tidak ada ya. Silakan nanti seperti kemarin saja. Kita lebih fokus Anda harus terbiasa nulis status klinis. Jadi seperti kemarin saya sudah
menyebutkan tadi yang termasuk identitas apa, keluhan utama apa. Jadi yang kasus yang tadi, saya beri kesempatan sekali lagi bagi yang belum screenshot, atau nanti kalau satu Anda share ke teman-teman yang lain yang kasusnya tadi. Ya. Ini ditulis di kertas biasa saja, tidak harus ke format status klinis karena berlembar-lembar kertas biasa tapi formatnya status klinis, misalnya dari kertas binder Anda atau HVS gitu. Ini diubah jadi status klinis begini. Kalau yang tidak ada datanya seperti kemarin diisi aja tanda tanya. Ya. Tuh, coba contoh pertanyaan kalau UKOM tuh ini. Diagnosis kerja dari kasus di atas. Catatan klinis isinya apa? Kemarin sudah di Google Classroom sudah saya upload loh filenya, file susulan. Untuk Lutfia lihat lagi di Google Classroom ada file susulan format status klinis. Teman-temannya saya lihat kemarin saya baru ngecek beberapa nama, kayaknya Marlon juga udah benar itu. Jadi sudah ada format dari identitas sampai asesmen. Atau kalau tidak Anda bingung ya di slide yang materi kita ini. Ini kan status klinis sebenarnya, yang mulai dari ini. Nah, ini kan isinya status klinis ini. Lebih jelasnya Anda download ulang, coba dilihat Google Classroom-nya. Status klinis isinya apa. Ya. Temannya saya lihat yang tugas minggu kemarin sudah pada benar kok. Ya, kemarin saya baru sempat mengoreksi beberapa. Bu, Ya. berarti laporan status klinis itu, catatan klinis itu di dalamnya laporan status klinis apa sudah gabung gitu, Bu? Nah ya, isinya menulis, jadi menuliskan data pasien ini, kasus ini, sebenarnya kan mestinya panjang sampai pemeriksaan detail. Tapi ini kan contoh soal untuk ujian, atau misalnya kayak ujian-ujian UKOM itu kan soalnya pendek-pendek, toh. Sebenarnya besok yang pasca UTS saya tunjukkan status klinis contoh kasusnya langsung dalam format panjang. Ini baru pengenalan dulu. Jadi formatnya panjang seperti ini. Anda lihat lagi nanti di filenya. Memindahkan, sebenarnya kan harusnya Anda yang menganalisis pasiennya. Anda menganalisis pasiennya, Anda yang mengukur tensinya, Anda yang mengukur dan memeriksa lain-lainnya. Mestinya kan gitu. Loh, kalau ketemu pasiennya. Nah ini untuk latihan dulu, karena kita latihan bagaimana menulis status klinis kasus kardiopulmonar, maka saya sediakan data, nggak usah tanya pasiennya, saya ada data seperti itu, Anda tulis dalam format status klinis, tadi kan dalam bentuk paragraf. Ya, dari kemarin kan kita seperti itu, dalam bentuk paragraf ada data seperti itu, kita ubah catatannya dalam format status klinis. Misalnya, tadi nyambung semua dalam paragraf, sekarang dipisah dulu. Identitas pasien, nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, alamat, dan seterusnya. Kemudian kita pisah lagi, keluhan utama apa, riwayat penyakit sekarang, dan seterusnya. Jadi itu nulis status klinis namanya. Ya sama laporan status klinis sama. Cuma harusnya kan yang melakukan Anda sendiri kepada pasien. Tetapi pada kasus ini karena kita baru berlatih nulis status klinis, nggak usah ketemu pasiennya, ini saya sediakan data, cuman datanya masih terbatas. Karena itu kemarin bagi yang nggak ada datanya, misalnya pemeriksaan gerak aktif, pasif, dan isometrik melawan tahanan kan nggak ada datanya, sudah cukup di strap atau tanda tanya, karena tidak ada datanya. Nah, kalau Anda ketemu pasiennya langsung, itu mestinya Anda lakukan pemeriksaan. Gitu ya. Saya lihat yang tugas kemarin sudah benar kok, yang mengumpulkan awal-awal itu. Jadi nulisnya nggak usah diisikan di form SK-nya, tapi nulis di kertas buku tulis Anda atau di A4 atau di HVS gitu, Anda tulis biasa saja, tapi formatnya mengikuti format status klinis. Nah kalau pakai formnya nanti berlembar-lembar kan itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Terima kasih, Bu. Ya. Kemarin kalau nggak salah baru meriksa kalau yang cowok itu Marlon apa ya, bisa benar kemarin cara mengerjakannya seperti itu.
Sambil nunggu pertanyaan lainnya lagi sambil saya presensi. Ana Amalia. Hadir, Bu. Damar Isani. Damar mana ini? Ini jangan ditinggal-tinggal ya di Dika Meta. Oh ya, tadi mikrofonnya error. Diana Pratiwi. Hadir, Bu. Derajat Adi. Hadir, Bu. Eli Zulfa. Hadir, Bu. Ganang Apriandi.